Jamaah salat subuh yang kami hormati, kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab yang kedua, yaitu adab minta izin atau adab bertamu. Kita telah membahas beberapa poin pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang poin yang keempat. Silahkan dibaca di halaman 15. قال الشارح وفقه الله: والمسألة الرابعة في قوله وإن قيل لك ارجع فارجع، أي إذا لم يؤذن لك فمنعت، وقيل لك ارجع فارجع فمنعت وقيل لك ارجع فارجع، ممتثلا قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان: إحداهما رجوع على طيب نفس فلا يجد المردود في نفسه ألما، والأخرى رجوع مع خبث نفس فيجد المردود في نفسه ألما، فالأول موافق للشرع تسليما، والآخر منازع للشرع. Nah, wal mas'alatur rabi'ah, poin yang keempat yang harus kita pahami dan kita praktekkan ketika kita ingin bertamu adalah idza qila laka irji' farji'. Kalau tuan rumah mengatakan kepada kita pulang alias tidak bisa menerima kunjungan kita, maka pulanglah. Ini adab yang keempat atau poin yang keempat. Kalau poin yang ketiga adalah bila diizinkan, maka silakan masuk. Masuknya setelah diapakan? Diizinkan. Tapi kalau tuan rumah tidak berkenan untuk menerima kunjungan kita, maka pulanglah. Kenapa demikian? Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28. Surat apa? An-Nur ayat 28. Apa kata Allah? Wa in qila lakum irji'u farji'u. Seandainya disampaikan kepada kalian pulang, maka pulanglah. Maksudnya ayat ini sedang berbicara tentang etika ketika tuan rumah tidak berkenan untuk dikunjungi. Ketika tuan rumah tidak berkenan untuk dikunjungi, kemudian dia mengatakan kepada tamunya, silakan pulang, maka pulanglah. Apalagi seandainya memang di depan pintu atau di pintu sudah tertulis tidak menerima tamu. Atau seandainya memang sudah dikasih tulisan bertamu jam sekian sampai jam sekian. Misal menerima tamu dari jam 9 sampai jam 12 misal. Maka kalau mau bertamu, kita yang punya keperluan apa? Menyesuaikan. Oh, bisa nerima tamunya jam segitu. Maka ya datangnya pada jam segitu, jangan sebelumnya atau jangan sesudahnya. Apalagi jelas-jelas jam 9 sampai 12. Tulisannya bukan jam 21 sampai berapa? 24. Ya. Jangan kemudian terus malam-malam jam 10 datang. Loh ini kan jam 9 sampai jam 12. Ya. Loh jam 9 sampai jam 12 itu kan pagi. Kalau malam jam berapa? 21 sampai 24. Ya. Jadi
Ketika kita ingin bertamu, kita menyesuaikan dengan tuan rumahnya, dengan sahibul baitnya. Seandainya memang diizinkan, alhamdulillah. Gak diizinkan, kita pulang. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya ketika kita tidak diperkenankan untuk bertamu padahal kita sudah sampai ke situ, seandainya kita pulang dalam keadaan plong atau menyimpan sesuatu di dalam hati. Hah? Agak jengkel atau plong? Gerundel. Ya. Jadi bukan hanya jengkel plus apa? Gerundel. Kalau gerundel berarti kan sama omongan juga. Jengkel itu jengkel di dalam hati. Seandainya pulangnya kita dari rumah tersebut sambil ada perasaan gerundel, itu berarti kita belum sepenuhnya menjalankan syariat Allah. Seandainya kita pulang dari rumah itu karena tidak berkenan sahibul baitnya, tuan rumahnya untuk menerima kita, kita pulang tapi dalam keadaan hati kita gerundel, hati kita jengkel, bahkan ngomong, nyinyir, pasang status, menjelek-jelekkan tuan rumahnya, berarti kita belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjalankan perintah Allah bagaimana? Orang yang menjalankan perintah Allah ketika dia disuruh pulang, maka dia pulang dalam keadaan plong. Tidak menyimpan perasaan jengkel, bisa toh. Wah, kita wonge sombong. Ya. Ngoksi tunggu baik. Nek kae mengone nyung tek apa? Tek bales. Gantian nanti. Ini tanda-tanda orang belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah. Walaupun dia pulang. Terus yang benar bagaimana? Yang benar kalau disuruh pulang dalam keadaan plong. Dalam keadaan berbesar hati. Dalam keadaan legowo. Dalam keadaan tidak jengkel. Itu baru menjalankan perintah Allah. Maka di sini penulis mengatakan apa? Waruju idza lam yu'dzan li ahadin lahu halani. Ada dua kondisi ketika orang disuruh pulang kemudian dia pulang, ada dua kondisi. Ihdahuma ruju'un ma'ati bi nafsin. Pulang dalam keadaan hatinya biasa aja, plong, berusaha untuk memberikan uzur kepada tuan rumah. Wal ukhra ruju'un ma khubthi nafsin. Atau kondisi yang kedua adalah pulang tapi jengkel. Fal awwalu muwafiqun lisyar'i tasliman. Kondisi yang pertama yaitu yang pulang dalam keadaan hatinya plong, itu berarti dia telah menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati. Yang memerintahkan farji'u, maka pulanglah. Adapun yang kedua, wal akharu munazi'un lisyara'. Adapun orang yang kedua berarti dia telah melawan syariat. Serem loh, walaupun kelihatannya sepele. Ya. Kenapa kita disuruh untuk plong, padahal kita sudah capek-capek datang, bahkan mungkin kita sudah bawa apa? Bawa oleh-oleh. Kita juga sudah meluangkan waktu, barangkali kita juga sudah mengeluarkan biaya untuk beli bensin, untuk bayar bis dan seterusnya, bayar becak. Kenapa kita disuruh plong dalam kondisi seperti itu? Nah, Iqra. فإن الأمر بالرجوع هو أمر الله سبحانه وتعالى وحقيقة امتثال أمره هو التسليم له بألا يبقى في النفس منازعة لحكمه وقد أمرنا سبحانه وتعالى إن رددنا أن نرجع فإن للناس أعذارا وإذا انطوت النفس على ملامة المستأذن عليه وجرى اللسان بالوقيعة فيه
كانت تلك الحال دليلا على عدم صدق التسليم لأمر الله في نفس العبد وهي المسألة وسابقتها فيهما حكمان من أحكام الاستئذان يتعلقان بالإذن والمنع وبقي حكم ثالث وهو عدم إجابة المستأذن فإن لم يجب رجع فالاستئذان له حالان إحداهما حصول الإجابة بالإذن أو المنع فإن أذن له دخل وإن منع رجع والأخرى عدم حصولها فلا يجاب بإذنه أو منعه فيرجع. Jadi kenapa kita disuruh pelong? Karena itulah sebenarnya menjalankan perintah Allah dengan baik itu seperti itu. Contoh misalnya Allah nyuruh kita sholat. Kalau kita memang betul-betul menjalankan perintah Allah, sholatlah dengan hati yang plong, bukan gerundel. Itu namanya patuh. Jadi patuh itu bukan menjalankan sesuatu dengan kejengkelan hati. Itu namanya bukan patuh. Muslimah disuruh pakai apa? Hijab. Yang namanya patuh itu ya menjalankan tanpa ada perasaan jengkel, ngeluh, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Itu namanya patuh. Nah, yang nyuruh kita untuk berjilbab, yang nyuruh kita untuk sholat adalah dia yang nyuruh kita untuk kalau tuan rumahnya tidak mengizinkan kita untuk pulang. Yang nyuruh sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita pulang dalam keadaan hati lapang, itu berarti kita patuh. Tapi kalau kita pulang dalam keadaan hati yang grundel, itu berarti kita belum patuh sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana orang yang menjalankan sholat tapi dengan perasaan berat, itu berarti belum plong, belum patuh 100% kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan fa inna linnasi a'dzara. Karena yang namanya orang itu pasti ada halangan. Ada sesuatu, ada alasan, ada rintangan. Maka ketika kita disuruh pulang sama tuan rumahnya, maka kita berusaha untuk mencari, memaafkan, mencarikan uzur. Oh ya mungkin ada ini, oh mungkin anaknya lagi sakit, oh mungkin rumahnya lagi lagi berantakan, oh mungkin dianya hatinya lagi nggak enak, oh mungkin ini. Usahakan cari 1001 alasan untuk memaafkan saudara kita. Bukan malah membiarkan hati kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan siapa? Setan. Kalau setan bisiki apa? Wah, ini dia sudah sombong. Oh, mentang-mentang dia baru dapat arisan. Ya, terus takut dia apa? Diutangi. Oh, sekian banyak perasaan-perasaan itu dari setan. Muslim yang baik dia berusaha mencarikan uzur, mencarikan alasan. Oh mungkin karena ini, oh mungkin karena itu, yang kira-kira bisa membuat hati kita semakin plong. Ya. Nah itu saja kita harus praktekkan. Apalagi seandainya kita minta izin kepada seseorang, Pak, saya pengen bertamu hari ini, apa Bapak bisa? Lewat apa? Lewat apa? WA, lewat SMS, lewat telepon. Kita masih di rumah. Orang yang pengen kita datangi juga di rumahnya. Berarti kita belum pergi, kita baru WA-an. Apa bisa hari ini saya berkunjung? Kemudian dijawab, oh maaf hari ini enggak bisa. Ini lebih kita harus plong. Karena kita belum sampai apa? Datang ke sana. Kalau seandainya kita sudah sampai datang ke sana di depan pintu disuruh pulang saja, kita disuruh pulang dalam keadaan plong, apalagi baru apa? Baru WA-an. Boleh enggak saya berkunjung? Oh maaf, saya belum bisa menerima kunjungan karena saya lagi sibuk.
karena kesibukan ini dan itu. Maka kita harus berupaya menerima realita tersebut dengan hati yang plong. Ini adalah adab yang kedua yang terkait dengan adab minta izin atau adab bertamu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah besok kita akan berpindah ke adab yang ketiga, yaitu adab makan dan minum insya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Gimana pembagiannya? Lantai 3 kelas 3, lantai 2 kelas 1, lantai 1 kelas 2. Ya, silahkan dibagi jamaah sekalian. Bagiannya di lansia putra dan kamar mandi putra, juga di luar masjid, halaman masjid, dan juga di jalan. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal soleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.